Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita boleh datang lagi bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menikmati kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Setelah sepanjang malam Kau lindungi kami, Kau jagai dan berkati kami dalam tidur kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat kemurahan, kebajikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami di sepanjang hari yang baru ini. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, bernyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, bernyanyi haleluya. Bapa-ku cinta Kau. Kita katakan Bapa,
Kami tanpa syarat, Engkau terima kami apa adanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Kami sembah, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, sungguh baik, Kau sangat baik, selalu baik,
Engkau baik, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Namamu Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami sembah, kami sembah, terpuji, terpujilah namamu, Yesus Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Allah yang dahsyat Engkau, kami sembah, kami sembah. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah nama-Mu, sebab Kau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu yang menerangi langkah kaki kami, yang menopang hidup kami. Haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Biarlah jalan hidup kami terus diterangi oleh firman-Mu, sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia yang gelap ini. Sebab
kami mau terus belajar taat melakukan setiap firman, sehingga hidup kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bahkan kami mendapatkan keuntungan daripadanya. Sebab kami percaya ketika kami hidup sesuai firman, hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup kami dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman. Sebab Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Kau beri kesempatan lagi bagi kami untuk belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami dapat percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi ini kita sampai ke Keluaran 20. Ada 3 perikop yang akan kita baca, kita sharingkan bersama pada pagi ini. Perikop yang pertama tentang ke-10 firman, nanti perikop yang kedua bagaimana orang Israel takut kepada Tuhan, dan perikop yang terakhir tentang peraturan-peraturan tentang sebuah ibadah atau sebuah kebaktian. Kita mulai dari perikop yang pertama tentang ke-10 firman ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, dan atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, kita berhenti dulu sampai di sini. Kita tahu inilah perikop di mana Tuhan memberikan ke-10 firman ya kepada bangsa Israel ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan jangan mengingini milik orang lain ya. Kita tentu sudah tahu hal ini ya,
Tapi mungkin mari kita mengingat kembali atau men-sharingkan kembali, mendiskusikan kembali ya. Pertanyaannya adalah yang mungkin perlu kita renungkan bersama adalah mengapa Tuhan memberikan ke-10 firman ini kepada bangsa Israel, ya. Setelah Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, ini adalah ke apa namanya, aturan yang pertama atau firman yang pertama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tentu kita tahu bahwa tujuannya adalah supaya bangsa Israel mendapatkan petunjuk, ya, supaya bangsa Israel mendapatkan petunjuk tentang kehidupan mereka, ya. Karena apa? Karena selama ini kan mereka tidak punya aturan, ya, tidak punya pedoman yang mereka boleh pegang, yang mereka boleh ikuti atau taati. Nah, supaya bangsa Israel ini hidupnya tertib, maka Tuhan memberikan petunjuk dan aturan supaya bangsa Israel ketika mentaati aturan tersebut hidupnya bisa selamat dan tentu mereka bisa berbahagia, ya. Kita tahu, kita ingat di dalam Amsal 29 ayat 18, jika tidak ada wahyu maka liarlah rakyat, tetapi berbahagialah orang yang memelihara hukum, ya. Jadi kalau tidak ada wahyu, tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada pedoman, ya, maka kita akan menjadi liar. Tapi dikatakan kalau orang yang memelihara hukum, yang memelihara aturan, yang memelihara pedoman, yang punya tuntunan dalam hidupnya, justru hidupnya berbahagia. Jadi kenapa Tuhan memberikan aturan? Tentu saja ini penting bagi kita, ya. Mari kita renungkan bersama-sama. Setiap aturan, setiap larangan, setiap batasan-batasan bukanlah ditujukan untuk membebani kita, ya, atau membuat kita semakin terbatas atau menjadi repot. Gitu. Tapi justru aturan, pedoman, ya, tuntunan itu, batasan-batasan itu adalah untuk menjaga kita, ya, supaya kita berbahagia, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Kita tahu bahwa semua negara yang ada di muka bumi ini punya aturan, punya undang-undang, ya. Jadi kenapa kata Amsal tadi, ya, kalau nggak punya aturan, ya, maka kacaulah sebuah bangsa, ya, kacaulah sebuah masyarakat. Saya pernah mendengar sebuah pernyataan dari ahli hukum, dia katakan seperti ini, ya, semakin kuat sebuah hukum atau sebuah sistem, ya, atau sistem yang kuat itu, hukum yang kuat itu bisa membuat orang jahat menjadi orang baik. Tapi sebaliknya, hukum yang lemah atau tidak adanya hukum, sebaliknya membuat orang yang lemah, orang yang baik, orang yang baik menjadi orang yang jahat, katakan, ya. Sebagai contoh misalnya, di Indonesia kita orangnya bebas merokok, ya. Di mana-mana kita melihat orang merokok. Tapi jangan coba-coba kita merokok sembarangan di Singapura, ya. Nah, di Singapura kita ternyata kalau jalan ke Singapura banyak orang Indonesia yang nggak merokok. Karena apa? Karena takut didenda, takut kena hukum, ya. Jadi nggak merokok dia, ya. Bisa dibilang jadi orang baik dia, ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena hukumnya kuat, ya. Tapi hukum yang lemah juga membuat orang baik menjadi jahat. Jadi kalau misalnya, ya, beberapa tahun yang lalu kita tahu mengurus KTP misalnya bisa sampai berbulan-bulan, ya, atau berminggu-minggu, ya. Karena apa? Karena kita tidak menyelipkan amplop beserta formulir yang kita berikan, ya. Tapi karena kita orang yang jujur, kita nggak mau. Hanya saja karena kita ini butuh cepat, karena ada persoalan kebutuhan yang mendesak, mau nggak mau kita mengikuti aturan atau maunya mereka, kan, sehingga
kita jadi ikut salah di dalam hal itu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yuk kita renungkan bersama-sama, kita resapi bersama-sama bahwa aturan diciptakan, dibuat adalah justru untuk menjaga kita, bukan untuk membebani kita. Itulah kenapa bagi Tuhan penting memberikan aturan-aturan pedoman kepada bangsa Israel, yang dimana nanti pada generasi-generasi berikutnya firman Tuhan ini semakin ditambah-tambahkan kepada bangsa Israel. Hal kedua yang menarik di dalam 10 firman ini adalah tentu mungkin kita juga sudah pernah mendengar ya, tapi saya ingin diingatkan kembali ya bahwa dari 10 firman ini sebenarnya terbagi dua ya. Perintah yang pertama sampai perintah yang keempat itu bercerita tentang hubungan dengan Tuhan atau hubungan kepada Tuhan. Sementara perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10 itu adalah hubungan kepada sesama. Ya. Cuma yang menarik, hubungan kepada sesama ini dimulai dari hukum yang kelima, yaitu hormati orang tuamu. Ya. Nah, saya pernah mendengar sebuah penjelasan bahwa ternyata hubungan kepada sesama itu dibuka atau dimulai dengan hormatilah orang tuamu. Kalau kita menghormati orang tua, maka hukum-hukum yang lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain sebagainya, itu otomatis akan kita taati, akan kita praktekkan. Jadi, hubungan dengan sesama itu selalu dimulai ketika kita menghormati orang tua kita. Jadi poinnya adalah penting sekali ya bagi kita untuk menghormati orang tua kita. Nah, berbahagialah yang masih mempunyai orang tua, ya. Tapi yang sudah tidak punya orang tua, ya, tentu orang tua kita adalah gembala kita, otoritas kita, orang yang lebih tua daripada kita, yang perlu kita praktekkan terus untuk menghormati mereka. Dan poinnya juga tentu kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka selalu menghormati orang tua. Bukan untuk kita, ya, tapi untuk mereka supaya mereka taat kepada prinsip menghormati orang tua ini. Kita lanjutkan ayat yang ke-18. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan berdiri, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ya, jadi di sini kita melihat sebuah peristiwa di mana bangsa Israel menyaksikan fenomena alam ya, di mana ada guntur, kilat ya, sangkakala berbunyi, gunung berasap ya, sehingga mereka muncul rasa takut kepada Allah di dalam hati mereka ya. Poinnya adalah tentang rasa takut kepada Tuhan. Saya pikir ini juga hal yang cukup penting bagi kita ya. Kita tentu sadar betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih ya, Dia Maha Pengampun ya. Tapi kadangkala sebagai orang yang percaya kita tidak seimbang dalam hal ini ya. Kita begitu mengagung-agungkan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengampunan Tuhan ya. Tapi dalam hal bahwa Tuhan itu adil di dalam apa yang kita lakukan ya, nah kita tidak seimbang. Jadi maksud saya adalah perlu sekali kita memahami bahwa Allah adalah Allah yang adil, tapi juga Allah adalah hakim yang yang memperhatikan apa yang kita lakukan.
Jadi maksudnya adalah rasa takut di dalam diri kita ini penting terus kita tumbuhkan ya. Nah, rasa takut yang paling dasar tentu tidak salah kalau kita menganggap bahwa kita takut ya dihukum Allah, kita takut Allah marah ya, kita takut mendapatkan dalam tanda kutip apa namanya ya, kutukan gitu ya dari Tuhan ya. Tentu menurut saya pribadi ya, itu tidak salah, itu rasa takut yang paling dasar ya. Tapi rasa takut yang tersebut tentu saja harus bertumbuh dan harus berkembang menjadi dari rasa takut ya, menjadi rasa takut oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Kemudian juga kemu, harus berkembang menjadi suatu perasaan di mana kita menghormati Tuhan ya, mengagumi Tuhan, sampai pada akhirnya rasa takut itu membuat kita taat kepada firman-Nya ya, mentaati firman-Nya. Jadi rasa takut itu penting untuk kita terus jaga di dalam diri kita sehingga kita boleh terhindar dari dosa, terhindar daripada kesalahan ya. Mungkin hal ini bisa kita diskusikan nanti ya. Yang terakhir, perikop yang terakhir adalah peraturan tentang kebaktian ya. Ayat yang ke-22, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit, janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mesbahku, maka supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Ya, ini adalah peraturan-peraturan tentang sebuah ibadah atau tentang sebuah kebaktian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Allah mulai menerapkan peraturan-peraturan tentang ibadah atau tentang kebaktian, di mana sebelumnya tentu tidak ada pada bangsa Mesir pada waktu itu. Ya, nanti kita lihat berikut-berikutnya ya. Di bilangan juga semakin banyak ya peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mereka buat sebagai pedoman mereka di dalam sebuah ibadah atau sebuah kebaktian. Kalau kita baca dari ayat ini semuanya, maka bisa kita simpulkan dengan cepat ya bahwa poinnya adalah di dalam sebuah ibadah ya Tuhan ingin mereka fokus kepada Tuhan, tidak tercampur atau tidak tercemar kepada budaya atau penyembahan-penyembahan berhala atau ilah-ilah palsu yang ada pada waktu mereka hidup di Mesir. Ya, misalnya membuat Allah perak, Allah emas, ya, membuat batu dari pahatan yang semuanya itu adalah penyembahan-penyembahan berhala yang waktu mereka ada di Mesir, atau membuat mesbah yang besar-besar sampai harus tinggi sekali ya. Nah, itu adalah patung-patung Mesir yang besar-besar yang pernah mereka lakukan sewaktu mereka ada di Mesir. Oleh karena itu Tuhan ingin mereka tidak lagi melakukan hal-hal tersebut ya. Kenapa itu sampai diulang? Padahal di 10 firman di yang perintah pertama dan perintah yang kedua itu kan sudah dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung ya. Itu sudah ya. Tapi Tuhan ulang kembali
Kalau sesuatu yang diulang berarti kan itu hal yang sangat penting ya di dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu ya aplikasinya bagi kita adalah eh, mari kita introspeksi ke dalam hati kita ya. Tentu kita tidak punya patung-patung berhala yang kita sembah ya, tapi kita sudah belajar bahwa berhala adalah sesuatu yang kita anggap jauh lebih penting daripada Tuhan ya. Nah, hari-hari ini di zaman sekarang ya banyak sekali yang bisa menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita penting mengkoreksi apakah di dalam ibadah kita ya kita mengalami Tuhan ya. Karena tujuan daripada ibadah adalah bukan supaya kita diberkati, tujuan dari ibadah adalah bukan kita mendapat jawaban doa kita ya atau mendapat jawaban dalam kehidupan kita, persoalan kita selesai, tapi tujuan daripada ibadah adalah kita mengalami Tuhan, di mana hasil akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus ya. Jadi itu poin yang kita boleh aplikasikan tentang perikop yang terakhir ini, peraturan tentang kebaktian ya, di mana Tuhan mau kita menyingkirkan ya berhala-berhala atau pikiran-pikiran yang lama, budaya-budaya yang lama ya. Kita mau kalau beribadah kita fokus kepada Tuhan ya, dan kita fokus untuk mengalami Tuhan. Jadi itulah 3 perikop yang bisa kita pelajari dari Keluaran 20 ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini. Ada banyak hal tentu yang kita dapat. Tapi ada satu hal yang menarik yang seperti Pak Ramli tadi katakan, berkaitan juga dengan apa kemarin sudah saya sampaikan. Hal yang pertama yang Tuhan minta dari umatnya, baik itu bangsa Israel pada waktu itu dan tentunya kita, itu adalah tentang ketaatan. Karena kemarin katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan firman yang kusampaikan padamu dan melakukannya, maka kamu akan menjadi umat kesayanganku. Tapi sebaliknya, jika engkau nggak melakukan, maka ada disiplin-disiplin yang Allah berikan. Nah, tentu yang seperti Pak Ramli tadi katakan, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, bahkan mungkin seperti bangsa Israel, itu mereka taat itu karena sebuah ketakutan. Tentu padahal takut akan Tuhan yang dimaksud adalah bukan karena kita takut terintimidasi sehingga kita terpaksa melakukan firman, kita taat akan firman, tapi harusnya meningkat sebagai sebuah rasa hormat karena kita mengasihi Tuhan sebagai Bapa kita. Sehingga ketika kita taat melakukan firman, bukan karena takut dikutuk seperti Pak Ramli tadi katakan, tapi justru kita taat melakukan firman Tuhan itu sebagai bentuk kasih dan rasa hormat kita. Karena bahasa asli dari kata takut akan Tuhan itu kan eulabeia, rasa hormat sebenarnya lebih tepatnya. Bukan takut seperti ada momok takut, ada kecoa takut, bukan seperti itu. Tapi kata takut akan Tuhan itu adalah respect kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan tentu sekali lagi berbicara tentang ketaatan seperti kemarin saya sudah sampaikan, ketika kita terus belajar taat, kita akan menjadi orang yang terlatih. Dan ketika kita terus taat melakukan, maka kita akan jadi orang yang ahli. Baik itu secara personal, ketika kita taat lakukan firman, kita akan menjadi orang yang ahli mengelola hidup kita, karena kita hidup sesuai dengan firman. Nah, prinsip yang sama yang kita ajarkan kepada anak kita, kepada karyawan kita, untuk mereka taat kepada setiap perintah. Nah, berkaitan dengan perintah, satu hal yang saya mau sampaikan di Korambio, mungkin kalau Bapak Ibu yang terima renungan dalam bentuk video, saya juga sampaikan di dalam renungan harian kita hari ini. Kan ada begitu banyak orang ngomong gini, di dalam Yesus hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Oh, siapa bilang? Yesus saja ngomong bahwa hukum Taurat itu tidak dia tiadakan, tapi dia genapi. Nah, kalau bicara tentang hukum Taurat kan paling tidak ada 3 hukum di dalamnya. Yang pertama kan 10 perintah ini Bapak Ibu. Dan 10 perintah ini sampai hari ini kita lakukan. Seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan,
kan dirumuskan dalam 2 hukum utama, kata Yesus. Hukum yang nomor 1 sampai nomor 4 itu dirumuskan kepada hukum yang utama dan pertama, kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita harus tetap mengasihi Tuhan sebagai rasa bentuk hormat dan kasih kita. Nah, hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu hukum yang utama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 10 perintah ini tetap kita lakukan, tapi sekali lagi bukan karena sebuah takut ancaman tentang disiplin di balik kalau kita nggak lakukan, tapi sebagai bentuk rasa kasih kita, hormat kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Sehingga kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, yang kedua ada hukum seremonial. Yang tadi sempat di perikop terakhir itu disinggung. Itu tata cara kita beribadah. Ada mesbah, ada korban persembahan. Nah, kita juga tetap lakukan sampai hari ini. Makanya setiap kali kita datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, kita layak. Kenapa? Karena ada korban persembahan yang sempurna yang kita bawa, yaitu korban Yesus di kayu salib. Makanya kita datang kepada Tuhan itu bukan karena kebaikan kita layak, tapi karena ada korban persembahan anak domba Allah yang sempurna, karya salib yang kita percayai, itulah yang membuat kita layak setiap kali kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Nah, yang ketika ada yang namanya hukum sipil, nanti di kitab Imamat kita akan banyak belajar. Nah, hukum sipil itu artinya tata cara untuk hidup sehari-hari. Nah, hari ini di dalam Kristus kita juga punya hukum itu, yaitu hukum kasih. Bagaimana kita mempraktekkan segala sesuatu itu berdasarkan kasih. Hidup harus berdasarkan kasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, hukum kerajaan Allah. Ya, sederhananya Bapak Ibu baca saja Matius 5 sampai 7. Itu apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan. Itulah tata cara hidup yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, di dalam Yesus bukan berarti hukum Taurat tidak kita lakukan, bukan. Justru tetap kita lakukan sampai hari ini. Dan semua sudah digenapi dalam Yesus. Dengan dasar sikap hati bukan takut karena dihukum, takut dikutuk, bukan. Tapi sebagai rasa bentuk kasih dan hormat kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jika seperti Pak Ramli tadi katakan, harus mengalami sebuah transformasi rasa takutnya. Di awal-awal mungkin seperti bangsa Israel, takut karena takut dihukum kalau nggak melakukan. Seperti kemarin saya katakan, ya itu normal bagi orang yang baru. Tapi kita udah puluhan tahun, rasa takut kita pada Tuhan bukan lagi takut karena dihukum, bukan. Tapi rasa hormat, rasa kasih kita kepada Tuhan. Sehingga dengan segenap hati kita lakukan semua perintah Tuhan. Itu saja yang saya tambahkan. Selain tentu apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, ada begitu banyak hal yang kita dapat, dan mari kita lakukan firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau tambahkan atau diskusi seperti yang Pak Ramli tadi sampaikan. Oke, kalau tidak saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih Pak Ramli. Ya, silakan Pak Yosi ya, nanti ditutup Pak Ramli. Oke, baik, kita bersatu, kita bersepakat dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, untuk mengingatkan kembali kami bahwa rasa kasih kami harus disertai dengan rasa hormat kepadamu ya Bapa. Kami harus terus menghormati Engkau Bapa, menghormati keberadaanmu, menghormati harimu, menghormati hal-hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Demikian juga Engkau mengajarkan kami ya Bapa untuk menghormati sesama kami, menghormati pasangan kami, menghormati milik orang lain, menghormati nama baik orang lain. Terima kasih Bapa untuk ketetapan-Mu, untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan Kau juga mengajarkan kami supaya kami juga setiap menghormati harimu, kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini.
Kami juga mau berdoa untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan terus memberkatinya ya Bapa. Tambahkan hikmat kasih karunia-Nya kepadamu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk kami yang ada di Koramdio ini ya Bapa. Ajari kami terus untuk taat, untuk mengasihi Engkau dengan lebih menghormati akan ketetapan-ketetapan-Mu ya Bapa. Agar kami juga semakin dipulihkan, agar hidup kami juga semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biar kami juga selalu menghormati pemerintahan yang ada di dunia ini ya Bapa. Kami mentaati semua aturan-aturan yang ada di ini, yang ada diberikan oleh pemerintah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk masa-masa untuk kami yang ada di sini ya Bapak, kalau kondisi-kondisi perekonomian yang ada saat ini, kiranya Tuhan tetap menjaga kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan bangsa dan negara kami. Berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, di pusat, di pemerintahan. Kau tetap jaga mereka ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk keadaan politik yang saat ini ya Bapak, untuk menjelang masa-masa pemilu. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai dan menuntun kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan segala permasalahan, segala pergumulan di dalam kehidupan kami, di dalam berbangsa dan bernegara di dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami datang kembali ke hadapan-Mu. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada pagi ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sharing firman-Mu. Tuhan, ajar kami terus. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan, kami boleh memperingati turunnya 10 firman. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan firman, karena Tuhan memberikan aturan, karena Tuhan memberikan pedoman yang telah menjaga kami supaya hidup kami menjadi lebih tertib. Dan ajar kami untuk terus memiliki rasa takut yang benar, rasa takut yang dewasa, di mana kami mengasihi, menghormati, mengagumi Engkau, dan mempercayai Engkau, sehingga kami boleh mentaati seluruh firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tambahkan kepada kami kasih karunia, untuk kami mampu melakukan, mentaati setiap kebenaran firman Tuhan yang kami ketahui dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pada hari ini kami mau taat kepada firman-Mu, kami mau lakukan di sepanjang kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan, pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan pelayanan kami, biarlah kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.